Berikutnya, mantan pemimpin FPI Rizik Syihab pada Rabu pagi bebas bersyarat dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Rizik hanya dijemput oleh beberapa kerabat dan kuasa hukumnya. Dengan menggunakan mobil berwarna putih, Rizik Syihab dijemput oleh sejumlah kerabat dan penasihat hukumnya di Rutan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu pagi. Penjemputan mantan imam besar FPI ini dilakukan tanpa sambutan besar-besaran. Mendengar kabar bebasnya Rizik, sejumlah simpatisan nampak berkumpul di sekitar kediaman Rizik Syihab di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat. Salah seorang warga mengaku dua kendaraan masuk sekitar pukul 7 pagi. Salah satunya diketahui mobil milik Rizik Syihab. Mengantisipasi kerumunan, petugas dari TNI, Polri, Satpol PP melakukan penjagaan ketat serta membagikan masker untuk tetap patuh akan protokol kesehatan. Rame, Pak. Dua mobil ya. Berapa? Dua mobil ya. Pakai mobil Habib sendiri ya? Ya, mobil putih. Pihak Rizik menyatakan putusan bersyarat dengan status tahanan kota didapat berdasar surat Kementerian Hukum dan HAM berdasar putusan Mahkamah Agung. Selain taat prosedur, Rizik Syihab harus menjalani wajib lapor 1 bulan sekali. Senang lah, alhamdulillah. Akhirnya bisa kumpul sama keluarga, sama umat, sama masyarakat juga. Dan beliau bersyukur alhamdulillah. Dan tadi saya ada rilis resmi, nanti saya kirim juga dari Habib juga. Tapi pada dasarnya berterima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali. Rizik Syihab bebas bersyarat setelah ditahan sejak Desember 2020 atas kasus kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya Rizik Syihab adalah terpidana yang menjalani hukuman penjara di Rutan Bareskrim Polri dan dibebaskan Rabu 20 Juli 2022. Tim Liputan CNN Indonesia. Kuasa hukum keluarga Brigadir J mendatangi Bareskrim Polri untuk mengikuti gelar perkara dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kuasa hukum mengklaim memiliki bukti baru yang memperkuat dugaan adanya penyiksaan yang berakhir pada pembunuhan Brigadir J. Informasinya kami rangkum dengan informasi lain dalam Kilas Kriminal. Tim gabungan TNI Polri menggelar bedah dan analisa rekaman CCTV kasus penembakan istri anggota TNI Rina Wulandari pada Senin 18 Juli lalu. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah 4 orang dengan berboncengan 2 sepeda motor tanpa plat nomor. Selama menjalankan aksinya, pelaku terus aktif menerima telepon, khususnya saat korban keluar dari rumah dengan sepeda motornya. Pelaku langsung bergegas mengikuti korban hingga akhirnya 2 pelaku menembak korban saat korban sampai di depan rumah usai menjemput anaknya pulang sekolah. Menduga tembakannya meleset karena melihat korban yang ditembak tetap berdiri, pelaku langsung putar balik dan kembali menembak korban dan langsung kabur. Hasil analisa CCTV semakin memperkuat dugaan aksi penembakan itu direncanakan secara matang, di mana eksekutor dikendalikan oleh seseorang. Bareskrim Polri melakukan gelar perkara awal dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan oleh keluarga Brigadir J dalam insiden penembakan di rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Tim kuasa hukum Brigadir J ikut hadir dalam gelar perkara itu yang digelar di gedung Bareskrim pada Rabu sore tadi. Mereka mengklaim memiliki bukti baru terkait kasus tersebut. Bukti itu berupa adanya bekas luka lilitan yang melingkar di bagian samping dan depan leher Brigadir J. Sejumlah luka itu semakin memperkuat adanya dugaan penyiksaan lalu pembunuhan terhadap Brigadir J. Penyidik Satreskrim Polres Tulungagung hari ini menggelar rekonstruksi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Sri Utami tewas dibunuh suaminya sendiri. Pembunuhan itu diawali dengan cekcok antara korban dan tersangka di lantai 2 rumahnya. Tersangka menjekik dan mendorong korban sehingga terjatuh hingga akhirnya meninggal dunia. Pembunuhan itu terjadi pada 24 Juni lalu. Tersangka sempat beralasan jika korban meninggal akibat kecelakaan jatuh dari tangga. Namun, polisi bisa mengungkap jika tersangka sengaja menganiaya korban. Tim Liputan CNN Indonesia.